Halo, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih sepatu yang tepat. Kenapa kita perlu memilih sepatu yang tepat? Yang pertama, supaya kaki kita tidak sakit akibat kerja otot yang berlebihan pada kaki karena sepatu yang tidak cocok. Yang kedua, supaya kita tidak terjadi kesalahan pergelangan kaki karena kesalahan gerak akibat sepatu juga yang tidak cocok. Yang ketiga, yaitu supaya mencegah terjadinya kulit yang melepuh, karena biasanya kalau heel counter atau heel seat yang tidak cocok dengan tumit kaki akan menyebabkan gesekan pada saat kita olahraga dan akhirnya terjadi kulit yang melepuh. Pertama, kita perlu pelajari dulu anatomi sepatu atau bagian-bagian dari sepatu, karena ini akan membantu kita dalam membuat checklist cara memilih sepatu olahraga yang tepat. Pertama yang perlu kita pelajari yaitu ini adalah ujung sepatu. Ini adalah toe box itu tempat kita menaruh jari kaki kita. Terus instep itu tempat kita menaruh punggung kaki kita. Dan ini adalah heel seat itu tempat kita meletakkan tumit kita di sepatu. Ini adalah heel counter adalah semacam dinding pada bagian belakang sepatu yang melingkupi tumit bagian luar dan tumit bagian dalam. Pertama kita tentukan dulu yang mana bagian heel, yang mana bagian toe. Setelah itu kita tarik garis dari tempat kita meletakkan tumit menuju ke tempat kita meletakkan jari kaki. Dan kita tarik garis yang kedua yang melewati sisi bawah sepatu dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan juga boleh. Setelah itu kita ukur jarak yang bagian depan dan dengan jarak yang di bagian belakang. Setelah itu kita selisihkan kedua jarak tersebut, kita dapatkan satu angka. Pada sepatu saya angkanya yaitu 0,2 mm. Ini udah sesuai rekomendasi. Rekomendasinya yaitu minimal heel to toe drop, yaitu perbedaan tinggi heel dan toe tidak lebih dari 0,6 mm. Sekarang bagaimana cara kita memilih sepatu olahraga yang tepat? Di sini saya membuat 12 checklist pemilihan sepatu olahraga yang bisa Anda ikuti. Checklist yang pertama itu berhubungan dengan waktu. Nah, kapan sih waktu yang tepat bagi kita untuk membeli sepatu olahraga? Sesuai rekomendasi, kita akan membeli sepatu itu setelah kita pulang kerja atau pada saat sore hari. Kenapa seperti itu? Karena waktu pagi hari, kaki kita ukurannya berbeda dengan sore hari. Di mana waktu pagi hari seperti ini? Waktu sore hari pasti agak sedikit lebar karena terjadi sedikit pembengkakan. Ini diakibatkan karena kita berdiri lama atau setelah kita beraktivitas atau setelah kita duduk lama, sehingga ada pengumpulan cairan sehingga kaki kita akan menjadi lebih bengkak. Checklist yang kedua yaitu kita lakukan saat kita sampai di toko sepatu. Kita pilih dulu tipe sepatu olahraga apa yang kita inginkan. Hal ini disesuaikan dengan olahraga yang akan kita lakukan. Misalnya kalau kita ingin soccer, ya tentu aja kita beli sepatu olahraga soccer. Badminton tentu aja sepatu olahraga badminton. Tapi untuk pemula yang baru ingin mulai berolahraga seperti running, cycling, atau misalnya nge-gym, saya sarankan untuk memilih tipe sepatu running. Karena sepatu running ini bisa berguna untuk segala macam kegiatan olahraga. Terus yang ketiga yaitu sifat sepatu yang kita pilih itu harus netral. Netral sini yang dimaksud yaitu tidak ada tambahan support apapun seperti arch support atau control motion atau misal control stability. Kenapa harus netral? Karena kalau misalnya ada tambahan support itu akan merubah biomekanik gerak kita saat olahraga. Akibatnya gerakan kita menjadi tidak seperti biasanya dan akan menyebabkan terjadinya cedera pada kaki, lutut, atau misalnya paha. Checklist yang keempat kita lakukan pada saat kita melakukan observasi pada sepatu yang udah kita pilih atau inginkan. Kita lihat apakah sepatu tersebut memenuhi kriteria minimal heel to toe drop kurang dari 0,6 mm. Ini saya ajarkan bagaimana cara melakukan pengukuran minimal heel to toe drop. Pertama kita butuh penggaris, nanti bisa pinjam di toko sepatu. Yang kedua kita pilih sepatu yang udah kita inginkan. Di sini saya ajarkan cara pengukuran heel to toe drop yang lebih sederhana dan lebih praktis, tapi tetap dengan menerapkan prinsip cara ideal yang saya ajarkan sebelumnya. Kita tentukan dulu ini adalah heel, ini adalah toe. Kita lihat lipatannya yang dari heel menuju ke toe. Kalau misalnya Anda ragu, Anda bisa memakai sepatu terlebih dahulu, Anda rasakan dan Anda kira-kira di mana letak titik heel dan letak titik toe.
Setelah itu, mulai kita turunkan secara pelan-pelan menuju ke sisi bawah sepatu. Kita bisa lihat di sini, ini perbedaannya sangat minimal. Jadi bisa kita perkirakan bahwa ini kurang dari 0,6 mm. Kalau misal perbedaan signifikan seperti ini atau seperti ini, berarti heel to toe dropnya itu lebih dari 0,6 mm. Selanjutnya checklist yang kelima. Checklist yang kelima kita periksa pada saat kita memakai sepatu. Kita rasakan apakah kaki kita terasa nyaman saat masuk ke dalam sepatu. Setelah itu kita ikat sepatu kita lanjut dengan periksa ke checklist yang keenam. Checklist yang keenam kita periksa dengan cara kita berdiri terlebih dahulu. Kita kasih tekanan kaki kita ke lantai dan rasakan apakah nyaman dan tidak ada tekanan di area tertentu. Pertama kita cari ujung sepatu. Setelah itu kita letakkan jempol kita yang ukurannya kurang lebih 1 cm. Kita periksa apakah terdapat ruang 1 cm antara ujung sepatu dengan ujung jari kaki kita. Terus kita lanjutkan dengan pemeriksaan toe box. Kita gerakkan dan tekukkan jari kaki kita berkali-kali. Kita rasakan apakah terasa pas atau terasa sempit. Terus kita lanjutkan dengan instep. Kita masukkan satu jari telunjuk tangan kita ke ruang antara punggung kaki dan instep sepatu. Rasakan apakah terdapat ruang space satu jari atau tidak. Selanjutnya kita akan memeriksa heel counter apakah menabrak mata kaki kita atau tidak, karena akan beresiko menyebabkan terjadi blister pada kulit. Ini adalah heel counter sepatu tipe yang tinggi, maka kita perlu memasukkan satu jari tangan kita ke tonjolan mata kaki apakah menabrak heel counter atau tidak. Kita periksa mata kaki bagian dalam dan bagian luar. Dan pada heel counter tipe sepatu yang rendah, kita cukup melihat apakah tonjolan mata kaki kita berada di atas heel counter atau tidak. Ini saya lanjutkan dengan pemeriksaan Achilles tendon. Saya masukkan satu jari juga untuk memeriksa menabrak heel counter atau tidak. Selanjutnya kita lakukan sedikit gerakan untuk memastikan apakah terjadi gesekan pada tonjolan mata kaki atau Achilles tendon. Kita tekuk, kita lakukan beberapa gerakan ini. Kita pastikan tidak ada gesekan selama bergerak. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan lari dan jumping. Kita akan memastikan apakah tumit kita terletak pas dengan heel seat sepatu kita, karena tidak boleh ada kelonggaran. Yang kedua, kita pastikan juga berat sepatu kita pas juga. Itulah penjelasan saya mengenai cara membeli sepatu yang tepat. Pada video ini saya akan memberikan 12 checklist yang akan membantu Anda ketika Anda ingin membeli sepatu olahraga nantinya. Saya rasa sekian, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dan tetap aktif.